kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita punya bahan bonsai kimeng yang berukuran kecil ya. Ini bisa dibilang calon the max nantinya kita buat mame. Di sini kita akan melakukan seleksi akar ataupun penataan akar dan sekalian kita bentuk gerak dasar ya. Dan juga kita akan memperbesar batang ini dengan cara apa, kita saksikan videonya. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi bahan ini saya tanam 2 bulan yang lalu ya, dari cangkok angin. Kemudian saya potong, saya tanam. Sekarang sudah terlihat akarnya beberapa, itu sudah menyebar ya. Namun ada beberapa akar yang menumpuk ataupun nyilang. Nanti itu yang kita rapikan teman-teman. Namun sebelum lanjut, saya harapkan support dari teman-teman, yaitu dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share video ini, yang nantinya akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya dan membuat channel ini lebih berkembang lagi teman-teman. Nah, ini bentuk perakarannya teman-teman. Jadi banyak akar yang menumpuk. Ini yang akan kita rapikan teman-teman. Untuk perapian akar ini sangat penting kita lakukan di awal ya. Jadi agar tidak terlalu besar nanti ataupun saat sudah besar kita susah dalam perapian akar ataupun penataan akar. Jadi lebih baik kita lakukan sejak awal, itu sudah tertata rapi. Nanti kalau bahan ini sudah besar ataupun sudah berkembang, itu akar yang tumbuh itu sudah maksimal ataupun sudah kita tata ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Ada akar yang menumpuk, kita langsung saja potong. Jadi kita fokus ke satu akar dan itu nanti nutrisinya akan fokus di satu akar itu ya. Tinggal pilih saja mana akar yang akan kita gunakan dan mana akar yang tidak kita gunakan ya. Kita pilih akar yang pertumbuhannya maksimal ya. Jadi diusahakan pilih akar yang paling bagus di antara kelompok akar tersebut teman-teman. Nah, ini kelebihan dari cangkok angin ya teman-teman. Kalau cangkok angin kita bisa kasih talang di bawah keratan itu, jadi akarnya itu sudah langsung menyebar. Dan saat kita tanam itu sudah tertata ya teman-teman. Beda halnya kalau kita cangkok biasa ataupun kita bungkus, itu akar itu akan melintir ataupun meruwel ya teman-teman. Jadi susah saat penataan akar. Itu alasannya kenapa saya memilih cangkok angin dalam budidaya bonsai jenis ficus ya, jenis ficus terutama, karena ficus itu sangat mudah kalau kita lakukan cangkok angin teman-teman. Dan untuk media di sini saya menggunakan pasir malang campur tanah subur dan sekam bakar ya teman-teman. Namun di bawahnya tetap saya kasih pupuk yaitu kotoran kambing teman-teman.
Oke, di bagian akar sudah lumayan rapi teman-teman. Mungkin sekarang kita lanjut ke proses bagaimana caranya untuk membesarkan batangnya teman-teman. Jadi di sini saya tidak pecah batang ya. Karena apa? Satu, itu sangat pendek teman-teman. Jadi kalau pecah batang itu nanti kelihatan kurang bagus di cabang pertama itu ya, terlalu ke bawah nantinya. Jadi saya gunakan trik lain dalam pembesaran batang ini, yaitu saya akan sayat ataupun lukai ya batang-batang tersebut. Jadi nantinya itu akan tumbuh kambium dan itu akan terjadi pembengkakan saat penumbuhan kambium tersebut. Nah, kita gunakan cutter yang baru ya teman-teman, jangan sampai ada cutter ataupun alat yang karatan. Jadi itu juga sangat pengaruh terhadap pertumbuhan kambium nantinya. Kalau misalnya kita menggunakan alat yang karatan, itu akan lebih mudah terjadi pembusukan ya teman-teman. Di sini kita melakukan penyayatan bertahap ya teman-teman. Mungkin kita kasih 6 ataupun 5 sayatan dulu. Nanti setelah kambium ini nutup, kita sayat lagi ya teman-teman. Itu salah satu trik untuk membesarkan batang tanpa pecah batang ya. Jadi untuk bonsai ficus itu sangat mudah ya untuk melakukan trik ini ya. Beda halnya kalau kita punya bonsai serut, itu sangat lama ataupun bahkan tidak akan nutup kambiumnya ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya ide ataupun saran, jangan ragu-ragu untuk sharing di kolom komentar ya teman-teman, karena di sini saya juga masih belajar dalam hobi bonsai ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Nah, di sini sudah ada 5 ataupun 6 sayatan ya teman-teman. Jadi kita sayat tipis-tipis saja dulu dan langsung kita kasih salep kambium teman-teman, agar si kambium itu cepat nutup dan untuk meminimalisir terjadinya pembusukan pada sayatan yang kita lakukan teman-teman. Kita kasih sentuhan sedikit teman-teman, itu lakukan pengawatan dan memberi bentuk sedikit ya, agar terlihat gerak dasarnya seperti apa. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Ini cabang pertama, kemungkinan ini cabang terusan ataupun cabang kedua. Nah, ini kita pelihara batang yang ke atas untuk menarik nutrisi ya teman-teman. Jadi itu juga bisa mensupport
pembesaran batang yang di bawah teman-teman. Kedepannya kita gunakan atau tidak, kita lihat saja perkembangannya teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman, terlihat batangnya masih kecil ya teman-teman. Jadi kemungkinan target saya ini 1 atau 2 tahun ke depan itu sudah bisa terlihat lah. Ya, semoga saja bisa join di event The Max selanjutnya ya teman-teman. Doakan saja. Mungkin ini dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa coret-coret di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.